jalan lurus, bersatu berjuang menang. Gantagam jama-jama, puari seunyini. Tanggamus kam sukses kon pilkada, jejama milih calon bupati. Tanggamus kam sukses kon pilkada, jejama milih calon bupati. Mak milih suku bangsa, mufakat kam sunyini. Busatu kam dukung jama-jama, calon bupati Haji Saleh Asnawi. Busatu kam dukung jama-jama, calon bupati Haji Saleh Asnawi. Sangun jelma rampet bon, putra tanggamus asli. Mak nikam siapa lagi, mak ganta kapan lagi. Haji Saleh Asnawi kam jadi bupati. Haji Saleh Asnawi kam jadi bupati. Busatu kam sunini, pilih dang ragu-ragu. Pemimpin demi tanggamu sinji, kegalau Kabupaten Maju. Pemimpin Haji Saleh Asnawi, kegalau Kabupaten Maju. Dua, tiga. Agak munduran. Tanggamus, Jais, bersatu berjuang menang. Apa Saleh Asnawi? Bupati mana? Tanggamus. Negain kasih jalan. Jangan. Assalamualaikum.
yang akan menjadi belum kami menjawab di sini masing-masing ya tertib. Kayaknya beliau belum. Terima kasih. Bang Haji Salomon silakan yang belum. Itu tidak kayaknya munting di jadi. Mantu. Terus. Ya. Pelanggaran nggak Bu? Alhamdulillah. Panjang. Bunting dia. Iya Pak. Saya juga pernah dia aja dari di mana-mana acara tolong jangan mereka nih. Oh iya. Karena ini punya Yahudi Pak. Ya, kita boikot. Ini punya Yahudi Pak. Pada periode 2024-2029 yaitu Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Saleh Asnawi MA. Sejarah sedikit. Ketika ada undangan datang dari Pak Maksal Taufik sekeluarga besar meraba-raba bahwa Bang Haji Saleh Asnawi ini beserta saudaranya yang bernama Haji Hadri dan sekeluarga besar di Banding Agung punya kaitan erat di Baros ini dengan almarhum Mbah Bahare. Betul? Mau di bus, di mobil, di pasar saling senggol aja mau berantem, padahal kita bersaudara. Sekaligus calon bupati kita Bapak Haji Saleh Asnawi hadir untuk bahkan ada bukti hidup Bang Aan ada di situ. Kami merasa bangga setelah ketemu jalur hubungan kekeluargaan itu. Alangkah baiknya belum semua hadir, maka dihadirkan hari ini. Juga ditambah tangan-tangan saya, pejuang-pejuang saya untuk memenangkan Pak Haji Saleh serta Korcam dari Kelurahan 3 ini, Baros, Kuripan. Karena kalian bersaudara dengan Bang Haji Saleh,
saya Nazarudin ini pejuangnya Bang Haji Saleh, otomatis saya dan kawan-kawan saya merasa bersaudara juga. Cocok? Kalau kami mau disuruh pulang, biar keluarga almarhum aja ya kami pulang. Pulang nggak ya? Jangan ya? Jangan. Ya, alhamdulillah. Supaya jelas. Begitu diuraikan keluarga almarhum itu ada di sini, ada di sana, sampai ada mengkait ke Gunung Haji Limau, karena Bang Haji Saleh Asnawi ini lahirnya di Telang Padang, rumah adat. Nanti saya kampanye di sini, nggak khawatir saya akan lapar, karena di sini banyak saudara. Will kan? Will. Ada. Sini, biar tahu dia orang. Inilah, ini pejuang juga di Tangerang. Sukses juga ini. Tapi masih sukses bagi saya. Kalau beliau ini dibanding aku. Jadi kita nggak ngarang-ngarang. Almarhum Baret, mereka juga minta maaf bahwa selama ini nggak pernah silaturahmi, yang di sini pun nggak pernah ngalah silaturahmi. Padahal kita dalam silsilah kita adat nggak bisa dihilangkan sejarah itu, karena kita dalam sejarah itu takutnya hanya kualat, tubang tulahan. Walaupun aan itu kecil bisa cuma berjalan dibukul-bukul, tapi setelah dibuka kartunya masih sedarah. Nah ini bisa kualat, bisa. Nah, yang sering ketemu beliau karena sama-sama di daerah Jawa, Pak Baharudin. Ada yang paham? Ya. Nah, manggut ibu itu senyum-senyum. Bang Haji ini tinggal di tempat Wandin. Ini komik. Oh ya. Dia nyemok, dia suara anak kali kincong, ini suara. Awas, saya ini Bu, tim pemenangan Bang Haji di 3 kecamatan ini, Kota Agung Barat, dan Kota Agung Timur. Jadi jangan sampai nanti saya berjuang tentang Bang Haji Saleh, justru anak cucu almarhum Baren neko-neko ini yang bahaya. Malu saya. Siap? Haji Saleh. Kalau hanya saya. Di mana? Ya. Mana Korcam Kota Agung Kota? Korcam TV Kelurahan di sini. Ini anak buah saya yang di tim jalan lulus. Nah, memang sudah bergerak 2 tahun lalu. Sini. Biar masuk di TV, di Metro TV. Sini yang Korcam. Korcam Kota Agung Pekon, mana? Kota Agung 13 Pekon di Kota Agung ini bosnya yang batik merah. Nah, untuk Kelurahan 3 ini, beliau-beliau di samping kanan saya ini, saya yang dituakan. Cocok? Cocok. Saya yang ditugaskan oleh Bang Haji sebagai yang tua. Jadi kalau ada apa-apa, baik keluarga maupun tim jalan lurus, tim segala macam tim yang ada kaitannya dengan Bang Haji saya, mari kita komunikasi, musyawarah, mufakat. Takut? Mari mufakat. Dan aduk-aduk Pak Dewi, percaya aku tidak banyak. Percaya. Aduh. Jangan orang budi-budi. Nanti saya mintakan jilbab yang bagus dari Bang Haji. Nanti lebih bagus. Apalagi di sini jalur keluarga. Jadi kalau ada apa-apa, saling kontak. Ada menapai kunci, gampang yang lain pemikiran saya. Kenapa Bang mereka duluan? Keluarga Bang Haji bicara? Ya. Mendengar Bang Haji memberikan arahan? Mau cari orang yang seperti Bang Haji ini susah. Percaya saya. Kalau dipaksakan kamu orang maju nyalon bupati, saya nggak akan sanggup.
apalagi nggak akan sanggup saya. Nah, sebab kalau saya yang lawan Dewi itu jelas saya KO. Tapi kalau Bang Haji ini lawannya, insya Allah di 2024-2029 bupatinya Haji. Bupatinya Haji. Saleh. Jangan takut ketemu perempuan-perempuannya macam-macam ini itu. Kasih tahu. Kalian tahu nggak kalau ambulan depan kita ini banyak berbaris di Mitra Usaha, banyak berbaris di Surya Asih, di Ganjaran, betul? Kenapa sih nggak berbaris di Makin Mengulang itu dekat? Nah, tapi saya katakan itu tadi, kita ini kan sakit. Insya Allah jalan yang memenuhi kewajiban bupati tetap bagus. Tunjuk. Puskesmas ada pelayanan yang bagus. Rumah sakit alat alatnya pun begitu juga. Gor. Bersatu berjuang menang. Bapak Saleh Haji Asnawi daunnya apa? Berbakti. Apa coba dada? Kalau saya bilang bupati mana ya? Bupati mana ya? Hangamus. Jalan lurus. Menang. Jalan lurus. Ya. Luar biasa. Kadar betul. Amin. Mohon kepada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Anda Rosi, Bapak Masyarakat dan saya hormati Ali Daliza sebagai tokoh masyarakat yang beliau hadir pada kesempatan ini, dan Anda Haji Haji dan tokoh saya yang lain yang hadir, para tokoh masyarakat, para Hamzah, pertama-tama kita panjatkan bersyukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat hidayah dan bimbingan kepada kita semua, bahwa hari ini ternyata kita diberikan oleh Allah SWT. Mudah-mudahan kehadiran kita ini, pertemuan kita ini, selalu kita sore hari ini semata-mata memuliakan kondisi Allah SWT. Salam dan salam semoga senantiasa dirahmati oleh Tuhan kita bisa Muhammad sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan kita yang hadir ini akan dapat sepati dengan kita. Ahli Modi sendiri, Bapak Ibu Proteksa. Saya dengan Proteksa ini sebetulnya karena cuma satu tahun lalu. Karena waktu itu tambah itu karena publik kita sangat sekali dan sama saya secara personal sangat saya kenal Bapak ini. Saya kenalkan diri saya, nama saya Muhammad Saleh Asnawi.
saya masih tidak tahu. Kalau saya jalan-jalan sama cuma orang kecil lagi yang ada, dia yang tidak ada. Itu udah kalau jalan sama saya bilang saya pas. Itu saya. Alhamdulillah. Doa mereka semua. Kecil-kecil tapi saya. Bahwa saya itu jaga Cina. Malam lebaran kita berangkat habis sisa. Sisa nggak ada apa-apa. Lima tahun yang lalu saya lahir di kawasan itu saya dari Malang. Saya ingat betul ketika saya lahir sunat apa segala macam itu masih dalam bayangan kita dan memberikan anak-anak kita memberikan anak kita selalu yang mulai menolak terus keluarga ketika disapa umur kelas 2 SMP saya ini merantau. Merantau itu bukan karena merantau karena kehendak saya, memang kehendak Allah. Kenapa saya katakan kehendak Allah? Saya cerita sedikit sudah dipaham. Tidak semua sampai kepada lampu. Tapi ternyata di pada lampu itu saya selalu jadi dengan keras. Saya masih dengan keras, saya dapat cepat waktu. Jadi sebenarnya ternyata setelah saya pikir bukan itu karena saya bodoh. Ternyata saya pintar. Itulah rahasia Allah, kehendak Allah supaya saya bisa bergaul dengan budi dan maju lagi. Amin. Maka saya tidak kelas kita harus pindah ke kota sehingga wawasan saya lebih daripada itu. Nah kalau saya tetap di taman, kalau saya naik ke sekolah naik kelas 3, mungkin kawan-kawan saya semua sebaya saya jadi dan waktu itu waktu saya SMP sampai jadi buat sama bayangan sama kemudian itu menjadi SPNJ pas SPNJ dia saya bayangkan karena saya nggak naik saya naik itu masih waktu itu tetap saya ada di Taman. Sekarang saya jadi museum. Saya tidak saya itu menambah wawasan saya. Akhirnya cita-cita saya selesai menjadi pengusaha. Karena saya senang sekolah pada ekonomi saya jadi pengusaha. Ngerti ya, masuk. Saya misi dengan bisa masuk ke organisasi macam bakti apa itu saya lakukan lalu saya sambil berusaha dan usaha maju. Karena saya punya seluruh katanya bisa saya juga bisa. Tapi inilah dewasa. Jadi kalau nanti ibu bapak ketemu seperti ini, juga masalah tidak banyak. Dan sekali-sekali kita disali nasib nah ini contohnya. Jadi ternyata saya begitu baru sampai di atas seperti ini. Anak saya yang tertua itu baru umur 4 tahun dari TK. Bangkrut usaha. Dan itu bangkrut bukan dengan saya, bukan dengan pemerintah. Karena memang ada negara. Pada saat itu zaman cuma di tahun saya ini usaha saya ini sama sekali bukan dari
dari warisan modal itu. Memang begitu semata-mata dari saya yang kecil sampai jadi besar. Jadi saya masih tidak percaya diri, masih saya punya harta warisan yang tidak gampang. Akhirnya apa? Saya serahkan semua harta saya sampai rumah pun disita oleh Pak. Gak punya rumah, gak punya apa-apa. Dan saya tidak mau pulang kampung. Bilang sama anak istri saya, dulu kalian di sini tidak bisa ngomong sama orang Pak, saya pikir aja. Ya, mereka kita keluar. Nggak boleh pulang ke Kabupaten walaupun rumah orang tua saya tetap, alhamdulillah, artinya masih kuat Pak. Karena ada yang tahu orang-orang sini, orang tua saya itu adalah yang punya rintis, yang punya rasa rintis, kebun rintis itu ya orang tua saya. Istilah itu nasabahnya pelan-pelan ke dalam. Saya hijrah ke Jakarta. Hijrah ke Jakarta dengan nama itu, dengan niat tidak ada lain. Nama itu ibadah, untuk dan ibadah dengan jihad. Bagaimana supaya anak istri saya bisa hidup. Tolong menghadapi kejaran. Alhamdulillah sudah cerita. Saya siapa niat saya tulus, niat saya ikhlas, niat saya gunakan tulus, betul-betul dan di sana saya berkarir, saya dari usaha saya jadi maju. Anak-anak saya 5 orang menjadi sekolah semua. Anak saya yang berdua itu namanya Muhammad Rama Alfat. Ini jadi pengusaha, dia jadi anggota DPRD Provinsi 1 periode. Lalu yang kedua jadi anggota DPR dia Enak dari belah sana itu, tapi saya ngambil videonya. Dari ujung belah sana kan, enak bener ngambil dari belah. Dan kebetulan bulan ini ada acara di Medan juga dapat juara. Yang nomor 3 itu dokter gigi. Kalau yang anak-anak yang muda-muda ini, yang muda itu boleh browsing. Dokter gigi baik saya. Mau. Warga semua, kita ini semua ada penghasilan. Anak-anak kita bisa dikeluarkan. Pemerintah mendapat pajak dari hasil kita ada transaksi ekspor. Hasil dari pajak ini kita buat rumah sakit yang besar. Kita buat dari apa yang khusus, apa yang sifatnya sosial. Jadi ada lagi dari cerita kita berobat sakit. Takdir sekolah atau seluruh jadi semua kita ada kampung, semua kita ada penghasilan. Bisa jual apa, bisa jual apa. Dan yang kedua, yang kalau saya memang dan bukan berhasil dan bukan berapa ibu ini pasti besok-besok ini semua. Saya sudah kasih penghasilan. Tapi kalau besok saya kasih malu lah. Saya belum ngasih apa-apa kok, nggak minta apa-apa. Ya udahlah saya kasih itu. Lanjut juga. Ya paham ya Bu ya? Bu, saya ingatkan dosa yang paling besar adalah dosa kita. Karena kita kesalahan kita, kehilapan kita,
akan menjadi korban untuk anak keturunan kita. Kita kalau satu kali kita tuh hilang. Satu kali lagi yang kedua kita lupa. Kalau yang sampai ketiga keempat bodoh. Iya. Sampai ketiga keempat itu sudah bodoh. Pertama masih hilang, itu kalau udah sampai bodoh itu udah bisa maafkan. Jadi kalau itu harus sadari kalau nggak salah. Ya. Berantem itu Pak ya, mana enak. Cari tahu siapa tim saya ada di sini, terutama yang di masing itu ada. Nanti kasih tahu. Nanti siapanya, kabar berapa. Jadi nanti minggu ini sudah ada. Program PIP, Bu. Saya ngomong aja. Nanti. Korcamnya, ngomongin korcamnya. Korcam, kalau sama korpes bagian desa, TV korcam. Apa TV? Saya ingin tahu dulu ya, biar dengar calon bupati kita. Wil, mana Wil? Wil, sini. Ya. Mumpung ketemu Bu ya, dikit lagi. Ini kita dengarkan semacam arahan. Jadi kita suruh pulang lagi. Sudah 27 tahun. Sudah kenyang. Terima kasih Bapak, Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, dan minat ibu sekalian, sahabatku semua. Tolong kamu sudah 27 tahun umur. Selama ini dikuasai oleh Allah. Saya kalau bicara korban, bicara jujur, saya yang paling besar korbannya. Saya nyalon bupati, nyalon dewan pusat, nyalon dewan provinsi Lampung, tidak pernah menang. Itulah resiko dari seorang pejuang. Apa saya patah semangat? Tidak. Berhenti dalam perjuangan yang haram. Haram. Hati-hati jangan sampai seorang kita batal. Karena kita salah jalan berpikir. Salah cara menang. Jangan dijual. Mohon maaf. Jangan dijual. Nyalon bupati kata sendiri berat. Kalau nyalon bupati bisa jadi kecil. Nyalon bupati berhasil kecil. Kenapa? Tinggal ekor motor, kalau berhasil putar, setengah hari selesai. Sesimpalan, tidak sama. Pasang bayar satu truk dari awal ke ujung selesai.
Jadi saya minta Allah, mari kesadaran kita bersama. Ya, Anda tidak pernah menghitung berapa rugi kalau terus di pasar. Saya berikan contoh. Pegawai Pemda lebih kurang 3.000 orang Bapak Ibu sekalian. Yang 70% tinggal luar kota. Kurang. Coba kalau 2012 tinggal di sini Bapak, jelas. Beli toge, beli tempe di sini, naik ojek seperti naik becak di sini. Nah, mana mereka? Hanya dari duit. Oh, duit yang mereka belanjakan di tempat. Ini namanya rampok. Rampok harus dilawan. Harap hukum. Kalau tanpa dia siapa? 50 tahun ke depan belum tentu kita hidup. Belum tentu. Berat. Kena uang harus kalah. Ya, uang harus kalah. Saya akan hak daripada kita semua ini. Ya, cuman cara berpikir kita ini salah. Balik waktu waktunya, atur dari mana? Karena aturan. Itulah black camping yang selalu sebab. Cuma lemahnya masyarakat kita bodoh cara berpikir. Siapa? Saya kalau cari uang, orang saya akan mencoba badan saya rakyat. Tinggal saya jual dengan kandidat yang lain. 1, 2, 3 dia. 9 berapa persen? Silakan. Ada nggak yang bakal satu? Cuma itulah sakitnya perjuangan. Apa sulitnya? Bapak ibu-ibu sekali-sekali kita bersatu. Bersatulah. Sakit. Malu Bapak. Kita sebagai tokoh pejuang kalau saling pandang mata sama mereka, dalam hati mudah sekali. Ya, Anda itu berkompak hanya 3 menit, tidak banyak. Hanya 3 menit masuk dalam bilik, sudah selesai. Beratnya di mana? Nggak ada kawin segala macam. Wanita amanah segala macam. Adik kandung saya 1 minggu yang lalu diajak untuk salah satu kurs dari HMI saya larang. Penting. Kontrol Pak, jangan kontrol ini. Kita ke sana mereka nggak jelas. Saya sudah apa sih? Orang terkaya 9 di Indonesia sudah mulai masuk di kampus. Salah satu saya masuk di tambang emas. Industri Krakatau besi. Tolong lihat mereka mau kemana mereka? Mereka sedang kesulitan sekarang sudah datang. Saya kerja sama mereka. Bagaimana yang kita hadapi semua pejabat orang lain? Nah, itu begitu. Kenapa? Kepedulian itu harus jauh berangkat dari mana? 1, ada undang-undang. Baru peduli itu lokal. Orang lain, saya peduli. Nehi, bangkrut. Jadi semua lini demokrasi dirampok, tidak ada pertanggungjawaban. Jadi makanya ini ada trik perang yang bagus. Ada trik perang yang bagus. Orang kita ditutup. Jangan salah berpikir bahwa saya ini adalah tujuan tokoh kalian, bapak kalian. Yes. Kalau Pak Haji Saleh bilang bisa jawabnya jangan bilang. Kalau bilang pemuda Pancasila, jawabnya abadi. Terima kasih. Silakan. Luar biasa. Tepuk tangan buat Pak Rita. Mengaji daripada nanti kecewa. Jawab itu. Tolong ibu-ibu pada saya semua. Ada bapak-bapak itu semua senang ibu-ibu akan dibayar.
Tapi di sini yang penting pilihannya itu yang betul-betul ridho karena Allah. Jadi hamba yang beramanah. Hidup Pak Haji Saleh. Ini hilangin gemeter kaki saya, Pak. Tadi saya belajar ngomong di kaca, di sini gemeteran. Nyender aja lah. Sakit, makin ya sangat makin. Maaf Pak Haji, agak rumah dikit ya, biar nggak stres. Masalahnya malam ini luar biasa ya. Stresnya, pikiran, tenaga, semua dicurahkan untuk masyarakat. Jadi sangat terlalu kayak berbohong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi pun. Ya pun. Bang Haji. Bang Haji, Bapak Haji. Haji sana. Bebas ya. Tidak mengurangi rasa hormat saya. Di sini saya mau ngasih masukan Pak Haji. Dulu saya cucunya dari Bahrain. Ibu saya Yusrika. Dan kebetulan saya diambil orang Bandar Negeri semua. Mungkin Pak Haji sudah pernah masuk ya, kalau di daerah sana ya. Sudah, tapi nggak menceritakan keadaannya ya. Belum. Nah, jadi yang saya sangat sedih, misalkan kalau Bang Haji dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala duduk sebagai Bupati Tanggamus, kita memperjuangkannya Kecamatan Bandar Negeri Semong, itu riskan banjir Bang Haji. Nah, jadi setiap mau hujan siap siaga terus, lari-lari kita melihat pohon di belakang itu Bang Haji. Terus kalaupun nggak hujan, air sudah naik dari hulu, kita juga khawatir banjir. Nah, maksud saya Bang Haji, kalaupun memang bisa dikondisikan pohon Bandar Negeri semua, nanti saya komunikasikan dan saya tindak lanjutkan dengan pengurus-pengurus kita di keluarga Bahari. Jadi andaikan Bang Haji duduk, bisakah itu kali Bandar Negeri Semong dan Banting itu diperonjong Bang Haji? Nah, itu saja. Yang kedua, andaikan Bang Haji turun ke Bandar Negeri Semong, itu di daerah Semangka ada pematang sawah, siap nggak Bang Haji? Siap. Itu kampung Pak Haji itu. Ya. Insya Allah ya, mudah-mudahan semua ini diberi kesehatan, panjang umur, berlimpah rezeki, bisa ngasih ibu terus kerudung, uang, itu kan maunya. Nah, jadi maaf ya ngomong agak meres sedikit. Jadi gitu aja Bang Haji. Dan saya cerita juga sedikit. Dulu 2014-15 saya mencalonkan DPRD Tanggamus dari Partai Demokrat. Saat itu masih Presiden SBY, gubernurnya Pak Ridho. Alhamdulillah Pak Haji nggak kena pilih, dewan tertunda. Cuma modal saya masuk dari rumah ke rumah masih kerudung sama sarung. Pulang-pulang kaki saya biru-biru. Setelah hari H Pak Haji, saya nggak kena pilih. Yang dipilih pas hari H yang amplopnya gede. Tapi nggak apa-apa Bu-ibu, ilmu itu dari situlah kita dapatkan. Jadi rezeki itu bukan hanya beras atau uang aja itu Bu ya, pengalaman ya, semuanya. Jadi maaf sampai di sini aja dulu Bang Haji, karena saya ini rakyat biasa, mungkin tata cara saya bicara
kurang seperti kayak pejabat. Inilah kamera begitu luar biasa katanya. Ampun. Astagfirullahaladzim. Ya udah gitu aja ya, Bang Haji ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bang Haji, pertanyaan beliau. Keberhasilan turun dewan pasti ada hikmah yang akan bisa dirasakan. Terus masalah tadi, masalah apa segala macam itu, bisa orang dari ciri khas pemerintah itu berhasil. Kalau hidupnya warga itu tenang, bahagia, dan berpenghasilan. Kedua, keadaan daerahnya jadi aman. Aman dari arti yang luas, aman dari masalah huru hara, aman aman dari masalah hal-hal yang terjadi suatu waktu supaya investasi. Nah, ini dan insya Allah harus pendidikan. Jadi kita sangat musika misalnya sifatnya terjadi suatu waktu. Jadi wajib memberikan klarifikasi. Dan jangan ragu, dana itu tersedia. Dana itu walaupun kita ini daerah sebetulnya daerah lain masih daerah miskin. Berarti kita tidak ada masalah segera. Semata-mata kita berharap dari APBN. Tapi dari APBN itu pun sebetulnya kalau pemerintah tidak bisa mengalokasikan tepat termasuk masalah-masalah ini bisa mengalokasi. Insya Allah. Jadi Bu, saya ingatkan ya, yang namanya presiden, yang namanya gubernur, yang namanya bupati itu gak ada sekolahnya. Ada persyaratan minimal kalau sekarang itu SMA. Tapi kalau camat itu ada sekolahnya. APBN. Apa yang dikatakan kita memilih bupati atau camat bupati, bupati atau wali kota atau gubernur itu tergantung dari otaknya, niat nawaitu-nya, itu yang kita lihat. Tapi kalau nawaitunya memang nawaitu untuk cari duit, nawaitu dia untuk cari jabatan, nawaitu dia untuk cari kekayaan, pasti dalam perjalanan pemimpinannya inspirasi yang penuh di otaknya selalu bagaimana cara yang cepat untuk berhasil. Karena kalau nawaitu dia curi bagus, nanti terus dia membangun daerah, mengangkat aspek masyarakat untuk memajukan daerah sama, menyamakan daerah itu sama kayak lain, pasti inspirasi yang seperti dulu di otaknya itu selalu yang baik-baik. Kita sejarah. Tapi kalau yang mau menunggu, yang mau cari sini, inspirasi ini nanti, oh ini kamu belok ke sini ada angkat sini, kamu belok ke sini, kamu dapat duit. Kalau ini insya Allah, apapun yang ini Ibu harapkan, apapun yang menjadi masalah dalam hidup, saya bilang, kalau saya misalnya ada dari serangan yang menjadi bupati, itu pertama ahli yang saya bilang tadi masalah pertanian, masalah apa, dan saya buat, dan saya buat ahli juga untuk survei apa yang harus dilakukan sebelum cepat.
di sini menjadi struktur memang sangat memprihatinkan, tapi apa daya, karena kesalahan kita memilih pemimpin untuk ke depan. Tolong saya minta kepada kawan-kawan relawan dan saudara-saudara yang hadir, kita MOU supaya di tahun pertama APBD kita prioritaskan itu Bapak Ibu. Jadi karena kita tidak mau, Kalau ada umur yang panjang, insya Allah bisa ketemu lagi dengan Bapak Saleh. Gitu? Kalian berada di tempat jangan ribut. Aan dan Pak Upi tolong ini diatur. Tolong jangan ada masalah-masalah. Dan terus terang saja Pak, kita ini lagi ada yang ngawasi. Nanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon pamit. Aan dan Pak Upi silakan pekerjaan dirampungkan. Beliau menjadi tempat yang berkesenangan, beri kesehatan dan saya harap jangan liburan, sedikit liburan, ya ada sedikit liburan lah ya, ya itulah yang saya dapat berikan. Paham Bu ya? Bu ya. Haji Saleh. Yes. Terima kasih Ibu. Haji Saleh. Calon Bupati Tunggal. 2, 3, ya. Oke. Jalan. Bahan foto bang. Di sini aja yang enak lah. Udah ke sana. Aduh, lihat sini. Oh, ya, lihat sini. Jalan lurus, gini jalannya. Jalan lurus. Jalan lurus. Sendok.
Apa?